Oke, shalom bagi Bapak Ibu. Nah, seberapa yang kita yang sudah ada, kita akan mulai persekutuan kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih buat kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita bersyukur buat janji Tuhan yang selalu digenapi dalam hidup kita. Karena kita percaya kita punya Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, Bapa yang tidak pernah membiarkan kita. Tapi bahkan firman Tuhan katakan, Dia yang selalu menggendong kita, bahkan sampai masa putih rambut kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih setiamu. Kami mau setia kepadamu sampai masa tua kami, sampai putih rambut kami, karena sebab Engkaulah yang menggendong kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang tidak pernah membiarkan kami, tapi Engkau yang selalu ada bagi kami. Sebab itu, ketika kami jalani hari-hari hidup kami, bukan kepada yang lain kami berharap, tapi hanya kepadamu kami berharap. Bukan kepada yang lain kami mencari pertolongan, tapi hanya di dalam Engkau kami menemukan pertolongan itu. Sebab Engkau Bapa yang setia bagi kami. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkaulah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti
betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan. Sungguh tak terukur, tinggi dan dalam, panjang dan lebarnya kasih-Mu. Kami bersyukur sebab ada Engkau yang tak pernah meninggalkan kami. Ada Engkau yang menggendong kami sampai masa tua kami, sampai masa putih rambut kami. Engkau tetap setia. Sebab kami tak pernah sendirian Tuhan. Ada Engkau yang selalu menemani kami. Ada Engkau yang selalu bersama kami. Haleluya. Kasih setiamu besar atas hidup kami. Kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Tak pernah terlambat, seperti matahari yang bersinar setiap pagi Tuhan. Akan Engkau, sebab kami perlu Engkau setiap waktu dalam hidup kami. Bukan kepada yang lain kami datang, kepada-Mu sajalah Tuhan kami berharap. Sebab Kau Bapa yang setia, Kau yang tak pernah mengecewakan kami. Ya, hanya kepadamu, hanya kepadamu. Hanya kepadamu kami berlindung dan kami mendapatkan keamanan. Hanya kepadamu kami mencari jawaban dan kami mendapatkan jawaban itu. Haleluya, haleluya. Sebab itu kami perlu Engkau Tuhan. Kami sentuhan tangan-Mu yang ajaib kami perlukan Tuhan. Perlu Engkau setiap waktu, setiap saat dalam hidup kami. Dan Engkau lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati
yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Ini pengakuan kami kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Amin. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Ini ungkapan hati kami. Ini seruan hati kami Tuhan. Betapa kami perlu Engkau. Kami perlu sentuhan tangan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Memimpin kami. Menuntun kami. Sehingga kami memperoleh kelegaan dalam hidup ini. Karena terkadang bahkan sering kami harus menghadapi persimpangan. Tapi
biarlah kami tidak salah memilih jalan. Kami mau pegang janji firman-Mu. Kami mau taat pada perintah-perintah-Mu. Kami mau memikul kuk yang Kau pasang, dan kami taat mengikuti apa yang Kau ajar kepada kami. Bahkan ketika badai menerpa hidup kami, ketika ada beban yang menekan hidup kami tidak mau hidup dalam kesesakan, tapi mau terus kami mengalami kelegaan, kesentosaan yang datang daripada-Mu. Dan kami tahu Tuhan, hanya ketika kami datang kepada-Mu, ketika kami memikul kuk yang Kau pasang, dan kami belajar kepada-Mu, berjalan bersama dengan-Mu, kami akan mengalami kelegaan. Kami akan mendapatkan jalan keluar. Kami akan mendapatkan pertolongan yang tidak pernah terlambat. Sebab itu kami mau terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami tidak mau memakai mata jasmani kami seperti Lot, tetapi kami mau memakai mata iman kami seperti Abraham, yang memandang kepada janji-Mu. Karena kami percaya janji-Mu itu ya dan amin. Janji-Mu lah yang menghidupkan kami. Janji-Mu lah yang menyegarkan jiwa kami. Janji firman-Mu yang membuat kami tenang sekalipun di tengah badai itu. Sebab itu kami bersyukur kalau kami boleh jalani hari-hari kami sampai hari ini bersama-Mu. Dan kami mau terus tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam kami Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama di dalam nama-Mu. Dan Engkau hadir dimanapun kami ada. Dan sebentar kami lagi mau akan belajar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk kami memahami firman-Mu, untuk percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom pagi Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur, berterima kasih pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan saya percaya, saya berharap setiap kita ada dalam keadaan baik, bukan saja tubuh kita, tapi sebagaimana roh kita sempurna oleh karya keselamatan, jiwa dan tubuh kita juga boleh terus disegarkan dan terus mengalami kelegaan. Sekalipun ada banyak hal yang mungkin sedang kita alami di sekeliling kita, bahkan dalam hidup kita, tapi saya percaya ketika kita berpegang teguh pada janji Tuhan, pada titah-titah Tuhan, kita akan mengalami kelegaan dalam hidup ini. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-49 dan ayat yang ke-50. Mazmur 119 ayat 49 dan ayat yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Nah, sebuah ungkapan yang diungkapkan oleh pemazmur kepada Tuhan, dan biarlah itu juga yang menjadi ungkapan kita kepada Tuhan di dalam
hidup ini. Karena seperti pujian yang kita naikkan pagi hari ini, terkadang dalam hidup ini kita menghadapi persimpangan, kita bingung, kita nggak tahu, bahkan seringkali kita menghadapi persoalan, permasalahan, badai, sehingga kita bisa hilang pengharapan. Kalau Bapak Ibu pernah baca dan ingat kisah bagaimana Paulus ketika hendak dibawa ke Roma, bagaimana ketika mereka di tengah laut dihantam badai, sampai firman Tuhan mengatakan 14 hari mereka diombang-ambingkan, matahari, bulan, bintang mereka nggak lihat, sehingga putuslah harapan mereka. Tetapi karena ada Paulus, orang yang hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, dan dia mendapatkan peneguhan dari firman, sehingga dia tidak hilang pengharapan, tapi dia terus punya pengharapan kepada Tuhan, sehingga bisa meneguhkan orang-orang yang satu kapal. Nah, dalam hidup ini sekali lagi ada banyak situasi yang kita alami, yang terkadang sepertinya itu jalan buntu, akhir dari segalanya. Tapi percayalah, di dalam Tuhan tidak ada kata akhir dari segalanya. Karena Tuhan itulah sendiri yang menjadi pengharapan kita. Ketika kita hidup bertekun dalam firman, di dalam firman itu selalu ada harapan. Saya pernah sampaikan bahwa orang nggak boleh sampai tidak punya harapan. Orang nggak boleh sampai merasa sendirian. Berdasarkan survei yang pernah saya baca, orang itu bisa bertahan selama 40 hari tanpa makan, tapi dia tetap minum. Nah, orang bisa bertahan 4 hari tanpa makan, tanpa minum. Tapi orang hanya bisa bertahan selama 4 detik tanpa pengharapan. Artinya ketika orang hilang pengharapan, itu bisa gelap mata. Dan kenapa ada orang mengakhiri hidupnya bunuh diri? Karena dia nggak punya pengharapan. Dia merasa sendiri, hopeless. Tapi pagi hari ini firman Tuhan katakan, ketika kita menghadapi situasi seperti ini, biarlah kita berdoa seperti pemazmur. Tuhan, ingatkanlah firman yang kau katakan kepada hamba-Mu, karena Engkau telah membuat aku berharap. Nah, makanya kenapa kita harus peka dengar suara Tuhan, dengar suara Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, dibanding mendengar suara intimidasi iblis yang menekan kita dengan pikiran-pikiran kita, yang seringkali membuat kita semakin galau, stres, hilang harapan. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mau mengingatkan kita, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Dia selalu bersama dengan kita. Bahkan seperti kata-kata yang saya sampaikan itu dari kitab Yesaya, bahwa sampai masa tua kita, sampai masa putih rambut kita, Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang menggendong kita, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi yang menjadi persoalan adalah begitu banyak orang, bahkan orang Kristen sekalipun, beragama Kristen maksudnya, mereka tidak hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan, tapi mereka lebih fokus merenungkan pikiran-pikiran jasmaninya, pikiran-pikiran otaknya yang diintimidasi oleh iblis, sehingga dia terus hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, bahkan depresi, hilang pengharapan. Tapi pagi hari ini sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, peka dengar suara Roh Kudus yang akan membawa kita kepada seluruh firman Tuhan. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kita kepada kata-kata firman, yang akan terus membuat kita punya pengharapan. Karena hanya orang-orang yang punya pengharapanlah yang akan tetap bersemangat menjalani hidup ini. Hanya Amsal pernah katakan, orang yang
patah semangat, siapa yang bisa membangkitkan? Nggak ada Bapak Ibu, orang lain nggak akan bisa membangkitkan kita. Hanya kita sendiri yang harus punya keputusan untuk bangkit. Nah, gimana caranya? Dengar suara Tuhan, dengar suara Roh Kudus yang akan terus menuntun kita kepada firman. Kecilkan, bahkan nggak perlu matikan volume suara-suara dunia, suara-suara iblis yang mengintimidasi kita. Tapi semakin perbesar volume untuk kita mendengar suara Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita bersyukur kalau setiap pagi kita bisa koram deo, bahkan sepanjang hari kita koram deo, karena kita percaya hanya firman Tuhanlah yang akan memberikan pengharapan kepada kita. Firman Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan ayat berikutnya katakan, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Firman Tuhan menjadi penghiburan bagi kita. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita pada saat kita mengalami kesengsaraan. Oleh sebab itu kita bersyukur, berterima kasih selama 3 bulan lebih kita boleh bersama-sama. Dan terima kasih buat teman-teman yang baru. Pagi hari ini saya juga lihat Pak Budi dari Bogor. Selamat bergabung. Nah, kita bersyukur, kita berterima kasih. Karena tidak ada lagi hal yang lain yang bisa membuat kita tetap kuat hari-hari ini. Selain kita terus berharap. Pak Budi kayaknya suaranya belum connect, Pak Santok. Mungkin boleh dipandu. Nah, jadi pagi hari ini Bapak Ibu, jadi firman Tuhan mau mengingatkan kita betapa kita harus terus bertekun di dalam firman Tuhan. Kita harus berpegang teguh di dalam firman. Karena itulah akan membuat kita terus punya pengharapan. Karena firman Tuhan itu akan terus memberikan penghiburan kepada kita. Karena seperti Amsal katakan, yang beberapa waktu juga saya katakan, kita ini nggak tahu di hari mana kemalangan itu bisa tiba. Tapi hari-hari ini kita bersyukur karena setiap pagi sekarang kita mengawali hari kita bersama dengan Tuhan, mengawali hidup kita dengan firman Tuhan. Kalau dulu mungkin kita menunggu hari Minggu untuk mengharapkan dengan khotbah yang menyegarkan jiwa kita. Hari Senin kita sudah stres, kita tunggu hari Minggu, sepanjang minggu nggak ada yang ingetin kita tentang firman, nggak ada yang nasihati kita tentang firman, nggak ada yang meneguhkan kita tentang firman. Kita pikir nantilah hari Minggu. Nah, belum tentu begitu kita beribadah hari Minggu, terus kita mengalami kekuatan. Jangan-jangan kita malah dongkol lihat siapa yang khotbah. Tapi kita bersyukur sekali lagi hari ini kita boleh melihat dan kita boleh terus mengalami bagaimana kalau setiap pagi kita koram deo, setiap pagi kita renungkan firman, maka hari-hari kita adalah hari-hari yang penuh dengan kemenangan. Badai boleh datang menerpa hidup kita, persoalan boleh datang, tapi ada pengharapan di dalam firman Tuhan. Ada kekuatan di dalam firman Tuhan. Amin. Jadi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita pada 2 hal itu. Yang pertama, peka dengar suara Tuhan yang pasti akan mengingatkan kita kepada firman. Yang kedua, ya bertekunlah di dalam firman. Karena firman itulah yang akan memberikan pengharapan kepada kita. Firman Tuhan akan memberikan penghiburan kita ketika kita mengalami sengsara dalam hidup ini. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu, sekali lagi apa yang sedang engkau alami hari ini, tapi terus berharaplah kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu akan memberikan kekuatan bagi kita. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan, respon. Sekali lagi selamat datang Pak Budi dari Bogor. Kami senang pagi hari ini Bapak boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Mungkin ada yang lain yang baru juga pagi hari ini selain Pak Budi.
Oke, kayaknya belum ada ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu dapatkan? Apa yang Bapak Ibu mau tambahkan dari apa yang firman Tuhan kita renungkan pagi hari ini? Apakah kau sedang mengalami kesesakan? Apakah kau sedang mengalami badai? Apakah kau sedang mengalami kesengsaraan hari ini? Tapi sekali lagi ingat, firman Tuhan akan menguatkan kita. Oke, saya persilakan. Ya Pak. Ya, Heng, silakan Heng. Ingatlah firman yang kukatakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharga. Kadang firman ini Pak, kita selalu mengingat-ingatkan hal-hal yang menurut kita baik, enak, yang langsung kita tangkap Pak. Seperti contohnya Pak, di Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Nah, kita langsung tangkap kalau Tuhan itu selalu akan membuat kita menjadi kepala dan membuat kita naik. Dan kita berharap firman itu jadi dalam hidup kita. Tetapi ada ayat kelanjutannya yang tidak kita lakukan, Pak. Itu adalah bagian yang harus kita kerjakan. Saya sambung lagi. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Jadi apabila kalau kita mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia, maka ayat yang di atas itu akan tergenapi, Pak. Tapi kadang-kadang firman yang kita firman yang kita tangkap tuh hanya sepengkal yang maunya kita aja, Pak. Berkat, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang menghibur. Tetapi ada hal-hal yang wajib yang kita lakukan, yang seperti Pak Heri bilang, ada yang kita kerjakan dan juga apa yang wajib kita kerjakan dan apa yang akan kita terima haknya kita, Pak. Dan juga di ayat 14 juga ada mengatakan, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Nah, jadi ada untuk menggenapi segala firman-firman Tuhan yang kita dengar, segala-gala yang kita terima, itu memang ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan. Itu aja, Pak. Makasih. Ya, Heng. Puji Tuhan, terima kasih. Jadi memang seperti prinsip yang selalu saya ajar, kasih Tuhan itu nggak bersyarat, tapi janji Tuhan itu bersyarat. Artinya ya janji berkat Tuhan, janji penyertaan Tuhan, janji penggenapan firman itu akan dinyatakan kalau kita melakukannya. Jadi bukan cuma sekedar meminta, tetapi ada bagian yang harus kita kerjakan. Bahkan kalau kita baca di dalam Yosua pasal 21 ayat 45, Yosua punya keyakinan, dan saya berharap itu juga menjadi keyakinan kita. Yosua berkata seperti ini, dari semua yang baik yang kau janjikan, tidak ada yang tidak kau genapi, semua kau genapi. Nah sebenarnya Tuhan kita itu kan Tuhan yang setia, pasti menggenapi janji firman-Nya. Nah tetapi bagian kita adalah melakukan firman itu. Sama seperti 2 hari yang lalu renungan kita bicara tentang kelegaan. Di tengah-tengah tindisan, beban, di tengah-tengah kesesakan, firman Tuhan katakan Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah tetapi gimana caranya kita bisa mengalami kelegaan? Ya ayat 29 katakan pikulah kuk yang kupasang. Apa itu kuk? Itu tuntunan Tuhan. Apa itu tuntunan Tuhan? Firman Tuhan. Nah, kalau kita mau ikut tuntunan Tuhan terus belajar melakukan apa yang Tuhan arahkan, nah baru kita akan menikmati janji Tuhan itu. Sama seperti contoh-contoh yang saya katakan. Waktu hati kita rasanya sesak karena pasangan menyakiti hati kita, karena orang lain menyakiti hati kita. Kalau apa mau lega, sederhana Bapak Ibu. Firman katakan apa? Ampuni. Dan ketika kita mengampuni, otomatis kita lega waktu kita lakukan firman.
Waktu engkau dalam kondisi ekonomi yang agak berat, keuanganmu sulit, wah itu rasanya sesak banget. Tapi ketika kita ikutin firman Tuhan yang katakan mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Karena dalam segala keadaan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan ketika kita melakukan ucapan syukur itu, ya otomatis kita lega, Bapak Ibu. Atau ketika ada orang yang membuat kita marah, kita tahan sampai rasanya sesak. Ada firman Tuhan ngomong, sabar, nah, respon benar. Nah, ketika kita lakukan, ya baru kita ngalami kelegaan. Nah, seringkali kan kita salah dalam memandang firman, salah memandang Tuhan. Kita itu mau atur Tuhan untuk memuaskan keinginan kita dengan caranya yang ajaib dan mujizat. Ketika kita marah-marah, kita minta tinggal ditumpang tangan supaya jadi sabar. Waktu nggak punya uang, kita minta didoakan, diberkati, tiba-tiba dapat duit banyak. Nggak seperti itu cara Tuhan. Waktu orang menyakiti hati kita, kita minta didoakanlah Pak supaya bisa mengampuni. Oh, bukan seperti itu caranya. Bukan didoakan lagi. Kita ini tinggal praktek firman. Tinggal lakukan firman. Oke, seperti yang ulangan tadi Hengki katakan, apabila kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan yang kusampaikan padamu hari ini dan melakukannya. Sama seperti Matius 7 ayat 23, 24, 25, 26. Orang yang mendengar firman dan melakukannya, mereka akan seperti orang bijak yang membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Jadi bagaimana kita bisa punya pengharapan, bagaimana kita bisa punya penghiburan, praktek firman Bapak Ibu. Nah sekali lagi seperti yang saya katakan prinsip bagaimana kita bisa sampai melakukan firman. Kita harus percaya firman. Nah bagaimana kita bisa percaya firman? Kita harus memahami firman. Nah bagaimana kita bisa memahami firman? Kita harus merenungkan firman itu siang dan malam dalam pimpinan Roh Kudus. Baru kita bisa lakukan. Karena berkali-kali prinsip yang saya sampaikan, kita ini akan otomatis melakukan apa yang kita percaya. Waktu kita lapar, kita otomatis makan karena kita percaya kalau kita makan nggak lapar lagi. Waktu kita haus, kita otomatis minum. Karena kita percaya kalau kita minum, kita nggak akan haus lagi. Nah, makanya apa yang kita lakukan pagi hari ini adalah terima firman, renungkan firman Tuhan siang malam, sampai kita paham, iya ya, memang firman Tuhan itulah satu-satunya yang bisa membuat jiwaku tenang. Firman Tuhan, janji-janji Tuhan itulah yang menjadi penghiburan aku. Sehingga kita percaya, dan itu yang kita lakukan dalam hidup ini. Nah, makanya kita bersyukur 3 bulan ini setiap hari sekarang kita dengar firman. Tapi setelah itu ya kita renungkan firman ini sepanjang hari. Sampai kita paham, kita ngerti, kita mendapatkan peremaan. Dan ya kita percaya firman. Dan sekali lagi ketika kita percaya firman, otomatis kita pasti akan lakukan. Ketika kita percaya bahwa mengampuni itu adalah perintah Tuhan, dan kita akan mendapatkan kelegaan waktu mengampuni. Jadi waktu ada orang menyakiti hati kita, ya otomatis kita akan mengampuni. Karena kita percaya waktu kita mengampuni, kita mengalami kelegaan. Atau kita percaya firman Tuhan yang mengajar kita mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Kita percaya karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Terus kita mengucap syukur dalam segala keadaan, ya kita mengalami kelegaan. Waktu kita praktek firman, karena kita percaya, karena kita paham, karena kita mengerti. Oke, terima kasih. Yang lain boleh sharing pengalaman hidup, bagaimana pengalaman hidup Bapak Ibu ketika menghadapi kesesakan, ketika menghadapi badai. Apa yang selama ini lebih sering Bapak Ibu lakukan?
dan apa akibatnya? Boleh cerita nggak Bapak Ibu? Supaya kita bisa lihat perbandingan bagaimana orang yang hidup berpegang pada firman dan orang yang nggak hidup berpegang pada firman. Nggak apa-apa, kita saling sharing, kita terbuka. Pak Jun mau ngomong, silakan Pak Jun. Salam. Ya, silakan. Ya, connect ya. Ya, salam semuanya pagi. Saya ini lihat di Mazmur 119 yang ayat 49. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Jadi saya dulu pernah ya, waktu saya pertama itu ada masalah keluarga. Hari itu saya ada masalah keluarga, karena saya selalu saya itu merasa benar gitu. Masalah keluarga itu dengan cerita saya selalu masalah saya benar gitu. Saya selalu benar. Saya nggak salah. Jadi disitulah saya jadi punya ego sendiri ya. Jadi saya mau menang sendiri lah. Gitu. Nah ketika itu saya ikut Kriya Sejati, Sejati itu saya di sesi hati Bapak ya kalau nggak salah. Nah dari sesi pertama itu teman-teman tanya, gimana ada yang dirasain apa nggak? Ada ya? Saya bilang nggak ada apa-apa, cuma cerita-cerita biasa aja, bilang gitu kan. Hari itu memang saya baru 3 bulan jadi terima Yesus. Terus karena saya mau belajar, mau tahu, akhirnya saya ikut pemuritan. Dulu saya di GBI, ikut pemuritan menjadi seperti Kristus. Sudah selesai, karena saya memang benar kasih mula-mula, saya ikut lagi. Akhirnya ikut camp Kriya Sejati. Nah di hati Bapak itu saya benar-benar diingatkan loh. Halo? Ya. Nah di sesi keempat yang hati Bapak itu saya diingatkan. Tuhan ingatin saya bahwa saya ini benar-benar orang yang paling berdosa lah, yang salah gitu. Jadi seolah-olah Tuhan tuh yang anggap saya yang salah. Semua masalah keluarga saya Tuhan bilang saya salah, semuanya saya salah. Akhirnya di situ saya nangis sendiri. Saya sampai ngomong dalam hati, kenapa saya yang salah Tuhan? Semua kan masalah ini semua orang tahu, keluarga saya semua tahu bahwa ini masalah ini saya dengan keluarga ini istri yang salah gitu kan. Sampai saya 3 kali jatuh bangun, tapi selama jatuh bangun itu saya tetap percaya istri, karena saya orang yang sayang sama keluarga, sama istri saya sayang itu. Cuma ya saya dulu orangnya cuek, kurang mesra lah gitu sama istri. Akhirnya situ Tuhan ingatin saya bahwa saya nih salah. Kan ada di yang saya siap itu di Sejati, laki-laki ada sebagai pemerkosa istri gitu, penyiksa istri. Di situ hati saya tambah hancur bahwa wah saya benar-benar memang saya nih orang yang pemerkosa dan penyiksa istri. Setelah selesai camp itu, saya sudah sebulan pisah sama istri, dan selalu setiap kali ada WA saya ribut sama istri apa. Akhirnya saya pulang,
saya cepat-cepat cari dia, kontak istri saya. Pas diangkat dia tanya, ada apa? Saya bilang, saya bisa ketemu nggak? Ada apa? Saya bilang, enggak, saya mau ketemu. Akhirnya saya ketemu dia, setelah saya ketemu dia, saya minta maaf bahwa selama ini saya salah, selama ini saya semuanya kesalahan ada di saya lah. Udahlah, gimana caranya supaya kita bisa bersatu lagi, kumpul gimana ya, kita damai gitu kan. Tapi hari itu saya bilang, udahlah, ini bukan salah kamu, ini salah kita semua. Ya. Ini di ibaratnya nasi sudah dibubur, ya udah kita masing-masing aja. Gitu. Hati saya benar-benar tambah hancur gitu. Padahal sebelum saya mengikuti camp itu dan hari itu tuh saya benar-benar setiap hari tuh bawaannya asal ingat istri itu kayaknya, wih, dongkol gitu. Kayaknya idol kamu lah yang bikin saya jadi masalahnya apa? Usaha saya hancur gimana kan? Sampai 3 kali jatuh bangun. Karena dulu kan saya terlalu percaya sama dia, semua keuangan apa kan saya selain dia semua, saya nggak urus itu. Udah setelah itu akhirnya disitulah setelah saya mengampuni dia dan saya merasa saya yang salah, di situ saya merasa ada kelegaan di hati saya. Jadi saya nggak nyimpen dendam gitu, nggak nyimpen beban, ada kelegaan di situ. Itulah yang saya pernah alami, dan sejak itu saya malah semakin mau berharap terus sama ingin kembali gimana ya. Nah sejak itu saya kan kurang lebih baru 3 bulanan lah ya jadi orang Kristen percaya Yesus. Saya mulai baca firman, belajar baca firman. Saya baca firman dulu, saya cuma baca setiap hari. Misalnya saya lagi sempat baca firman, misalnya dari Mazmur ayat 1 baca sampai ayat kedua, terus ada kerjaan, saya tinggal, ntar saya sambung lagi, ntar ada sempat lagi, tinggal sambung lagi. Jadi itu saya baca firman itu tidak ada artinya gitu. Akhirnya saya diingatin sama begitu ada komsel, dulu namanya komsel di GDI. Saya ikut komsel, di komsel itu saya diingatkan sama pendetanya. Pak Jun kalau baca firman gimana? Saya ceritakan seperti tadi. Coba beri waktu untuk Tuhan, baca firman, ya renungkan firman, buat sabtu gimana. Bicara dengan Tuhan berdua gitu loh. Jangan sambil kerja gimana. Akhirnya saya mulai belajar. Saya coba, ayolah, saya atur waktu, saya mau bicara dengan Tuhan, saya mau baca firman. Hari itu saya baru mulai baca firman. Saya ulang lagi dari kejadian. Baru saya baca beberapa ayat di situ. Terus hati saya digerakkan Tuhan. Saya suruh tolong seseorang gitu, tolong tetangga itu. Jelas ada Tuhan kasih lihat saya wajah orang itu. Dan saya mau orang itu nggak begitu baru kenal lah gitu loh. Dia juga orang baru kan. Tapi Tuhan ingatin terus. Saya baca firman lagi, terus hati saya digerakin. Terus saya bilang sama Tuhan, apa yang mesti saya tolong? Saya aja sama orang itu baru kenal gitu kan. Akhirnya Tuhan udah terus tambah kencang. Tuhan gerakin hati saya. Akhirnya saya pikir, oh iya, mungkin Tuhan
mau suruh saya tolong orang tetangga sebelah. Tapi saya nggak ngerti apa yang mesti saya tolong. Nah, ketika itu saya mau sampaikan ke orang itu, saya kan nggak berani gitu kan. Apa yang saya mau katakan? Kita aja nggak kenal, sedangkan orang itu saya lihat kan istrinya kan pakai jilbab, berjilbab gitu. Singkat cerita, saya pas dia lewat depan toko saya, hari itu saya masih ke toko, lewat depan toko saya, terus saya panggil dia mampir, ngobrol, saya tanya dia, Bapak baru ya? Iya Pak Jun, dia tahu saya, iya Pak Jun. Siapa nama Bapak? Nama saya Yohanes Pak. Saya kaget begitu dia ngomong namanya Yohanes. Apa nama? Pak, Yohanes itu kan nama orang Kristen, saya bilang. Oh, Bapak salah nama gak? Saya langsung tembak gitu kan. Karena istrinya kan pakai jilbab, muslim gitu. Terus langsung dia tundukkan kepala, dia langsung ngomong sama saya dengan ada pelan dan tegas. Dia bilang, Pak, saya ini orang Kristen, Pak. 15 tahun saya melayani. Tapi dalam pelayanan itu saya 80% saya punya saya serahkan sama Tuhan, saya benar-benar untuk melayani 80% itu. Tapi pada hari itu keluarga saya dihancurkan. Rumah tangga saya, usaha saya hancur. Keluarga saya, rumah tangga saya hancur gitu. Terus saya pikir-pikir, oh ini orang agak mirip sama saya nih masalah gitu kan. Cuma dia terbaliknya, dia sudah terima Yesus dan sudah melayani. Tapi saya belum kenal Yesus, baru kenal Yesus. Akhirnya dia cerita, dia sakit hati sama Yesus. Dia bilang, saya sekarang lebih percaya sama, dia bilang, orang pintar sama dukun. Karena saya minta hari ini, ya kan langsung ada buktinya gitu. Sama Tuhan saya nggak pernah ini. Saya langsung merinding dengan ya. Hari itu ya singkat cerita, ya ngobrol-ngobrol, dia lihat Pak Jun sering main gitar ya, kata dia. Iya. Bisa nggak saya pinjam gitar ya? Dia langsung ambil gitar, saya kasih pinjam. Pintar dia main gitar, nyanyi di depan saya. Dia nyanyi lagu rohani sampai seperti mau nangis itu. Akhirnya saya ngomong dia, Pak Yohanes kenapa nggak kembali lagi sama Tuhan? Ya, saya bilang coba mungkin ya namanya manusia kita selalu ada kesalahan. Saya ada cerita pengalaman saya sedikit sama dia gitu. Akhirnya dia bilang enggak Pak, saya sakit hati sama Tuhan Yesus kata dia. Nah, udah akhirnya setelah hari Minggu saya kan hari itu lagi kasih mula-mula. Jadi hampir tiap hari saya tanya terus sama pendeta. Singkatnya. Sampai hari kan pasti kasih yang semula ya. Iya. Tiap hari itu mau ketemu Tuhan, gimana caranya mau ke doa. Nggak ada jam doa. Ya, toko saya tinggalin, saya naik menara gitu kan. Akhirnya pas waktu hari Minggu saya mau ke gereja, dia tanya saya, Pak Jun mau ke gereja? Iya. Dia tanya saya, Pak, ngomong saya, boleh nggak saya ikut? Kaget saya dengan nada spontan, saya bilang, oh boleh, ayo saya bilang, saya jemput ya, ikut sama saya gitu kan, ikut. Akhirnya dia di situ. Setelah itu kemudian saya bilang istri nggak mau, kata dia, udah pakai jilbab. Setelah sebulan kemudian saya udah ketemu istri, saya bilang ikut bapak sudah ke gereja. Enggak, kata dia. Setelah itu istrinya datang sendiri, setelah 2 minggu kemudian datang sendiri, Pak Jun ke gereja hari Minggu ya, iya. Boleh nggak saya ikut? Oh boleh, saya bilang. Nanti saya jemput ya sama bapak sekalian. Di situ akhirnya dia terima Yesus. Setelah itu saya Bapak masih follow up nggak? sekarang sudah pelayanan Pak.
Oh, oke. Dia sekarang sudah di Banten, dia udah pelayanan. Oh. Saya sama pendeta kan masih sering kontak kan. Oh, Pak Yohanes sekarang pelayanan suami istri gitu kan. Jadi hidup Bapak kan jadi kesaksian ketika Bapak hidup di dalam pengharapan, sekalipun seperti Pak Jun bilang tadi, nasi sudah jadi bubur, tapi di dalam Tuhan, bubur itu bisa jadi bubur babi, bubur ayam, bubur ikan. Bubur yang enak. Nah, lebih enak dan nilainya bisa lebih tinggi. Jadi di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan selalu ada pengharapan. Syukur Pak Jun boleh kuat hari ini, Pak Jun boleh ada sampai hari ini, ya tetap punya pengharapan di dalam firman bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan itu tidak dapat diceraikan oleh apapun dan siapapun kecuali maut. Jadi selama maut belum menjemput salah satu di antara Bapak Ibu, ya tetaplah punya pengharapan di dalam firman. Tentu sekali lagi ada bagian-bagian yang harus kita lakukan. Ya seperti yang Pak Jun tadi sampaikan, ada pertobatan, buah pertobatan yang terus-menerus dinyatakan dalam hidup Pak Jun. Bahkan apa yang Pak Jun alamin itu bisa jadi berkat, jadi inspirasi bagi Pak Yohanes tadi. Jadi terima kasih buat kesaksiannya Pak Jun. Dan sekali lagi biarlah Pak Jun terus berharap kepada firman sehingga tetap punya gairah, punya semangat dalam kondisi yang Tuhan izinkan hari-hari ini sedang dialami. Oke. Oke, yang lain ada mau tambahkan Bapak Ibu? Jadi sekali lagi ya, kita berharap pada firman, bukan pada nilai-nilai dunia. Saya tertarik seperti apa yang Pak Jun tadi bilang, nah, nasi sudah jadi bubur, tapi di dalam Tuhan bubur bisa diolah jadi bubur yang enak. Jadi jangan pernah hilang harapan di dalam Tuhan, itu intinya Bapak Ibu ya. Oke, yang lain apakah ada yang mau menambahkan apa yang dialami dalam hidupnya? Jadi sekali lagi, ya. Jadi apapun yang sedang Bapak Ibu alami hari ini, jangan pernah hilang harapan, karena di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam firman-Nya ada penghiburan untuk kesesakan kita. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, nah sebentar lagi kita akan berdoa syafaat, dan nanti bagi Bapak Ibu yang masih punya waktu, kita boleh tetap bergabung. Tapi kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau beraktivitas, nah, Bapak Ibu boleh izin live. Jadi sekali lagi, saya mengucapkan selamat datang untuk Pak Budi, seorang hamba Tuhan senior dari Kota Bogor. Seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk memberkati banyak pekerjaan Tuhan. Oke, Devina mau ngomong sesuatu? Davina Veronica mau ngomong sesuatu? Oh, enggak. Kita sih berharap Pak Budi minggu depan juga bisa share bagi, nanti Pak Santo akan kasih ayatnya. Karena kita sedang membaca dari Mazmur 119 Pak Budi. Oke, kalau tidak ada, Hengki boleh pimpin untuk doa. Ada tambahan untuk doa untuk Pak Rianto Sagala tadi ya. Dan siapa? Chris yang mau masuk UPH. Oh, hari ini Chris ujian tes online masuk UPH ya. Oke, silakan Heng. Iya, kita bersatu hati dalam doa. Saya minta Ibu Ros monitor. Ya, oke. Ya, mari kita bersatu hati di dalam doa pagi ini. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini, Tuhan. Setiap kami masih ada, masih bersama, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk segala yang Kau kerjakan bagi kami. Kami bersyukur, Tuhan, buat firman-Mu, buat kesaksian pada hari ini yang menguatkan setiap kami,
yang memberikan kami pengharapan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa Tuhan, agar setiap anak-anak-Mu dimanapun berada yang saat ini mungkin kehilangan harapan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus yang memberi mereka kekuatan dan pengharapan Tuhan, untuk bisa tetap teguh di dalam Engkau Tuhan, dan melalui semuanya bersama dengan Engkau, dan memperoleh kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bersatu hati Tuhan, kami mau berdoa untuk perusahaan CSH di Bungo. Kami berdoa Tuhan agar bisa dibuka bisa buka komsel dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Bapa, kami bersatu hati Tuhan, kami mau Tuhan patahkan dan ikat setiap halangan yang merintangi Tuhan adanya komsel di sana ya Bapa. Kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu dimuliakan di sana ya Bapa. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Bapa. Tuhan berkati Manhulu dan berikan hikmat apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikerjakan Tuhan. Biar Engkau yang menuntun ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat Tumenggung suku anak dalam di Bukit 12 Tuhan. Agar bisa mengalami Tuhan Engkau. Kami berdoa Tuhan, dan kami mau patahkan segala hal yang merintanginya untuk bisa melihat kasih-Mu, melihat kuasa-Mu. Kami mau patahkan itu semua di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan jamahan Roh Kudus dirasakannya Tuhan. Dan dia boleh menerima Engkau dan dimenangkan ya Bapa. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan ketika Tumenggung ini dimenangkan juga banyak jiwa-jiwa yang bisa ikut untuk dimenangkan. Dalam nama Yesus kami meminta, dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja di Kirana Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan mencukupkan segala biayanya. Kami juga percaya Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang terulur, tangan-tangan yang ikut ambil bagian di dalam pembangunan gereja ini Tuhan. Agar semua tercukupi, agar semua dapat terjadi Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Buyung Christian agar mendapatkan pekerjaan di maskapai penerbangan sebagai pilot. Kami bersyukur Bapak kalau saat ini Buyung Christian masih bekerja dan Tuhan tahu kerinduannya yang sesuai dengan passion dia ya Bapak. Namun hamba percaya ya Tuhan, ketika dalam pekerjaannya saat ini dia memberikan yang terbaik, dia memberikan dia bekerja dengan sepenuh hati. Engkau pasti mengangkat dia Tuhan jauh lebih tinggi lagi sesuai dengan apa keinginannya ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan di dalam pekerjaan Buyung Christian ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk Pak Simon supaya terus dipulihkan Tuhan. Setiap hari, hari demi hari Tuhan, kami berdoa Tuhan agar Pak Simon semakin pulih sampai sempurna. Setiap sel di tubuhnya, setiap jaringan di tubuhnya dipulihkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan Bapa. Juga kami berdoa Tuhan untuk Ibu Cia dan pelayanannya di Air Hitam. Tuhan tahu isi hati Ibu Cia Tuhan. Yang mengasihi Engkau dan mau melayani jiwa-jiwa. Engkau tahu Tuhan. Kau beri dia kekuatan-Mu. Kau beri dia hikmat ya Bapa. Agar dia di dalam melakukan apapun itu dengan tujuan mengasihi Engkau Tuhan. Segala rintangan, segala omongan orang yang membuat dia down, biarlah kami patahkan itu semua dalam nama Yesus. Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, beri hikmat, dan beri penghiburan agar Ibu Cia lebih kuat lagi, lebih lagi Tuhan di dalam melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan,
untuk Rianto yang sedang sakit di kakinya. Di dalam nama Yesus kami meminta, di dalam nama Yesus kami perintahkan bahwa sakit itu pergi dan menjadi sembuh. Tuhan pulihkan setiap sel-sel, setiap otot-otot, setiap jaringannya agar kakinya dipulihkan sempurna di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Chris yang akan mengikuti tes untuk UPH. Tuhan berikan hikmat, juga berikan semangat di dalam menjalaninya. Kami percaya Tuhan, Engkau memberi perbedaan di antara anak-anak-Mu. Engkau memberikan yang terbaik Tuhan, bahwa dia bisa diterima di UPH Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan, pakai anak-Mu secara luar biasa, dan dia bisa memberi kesaksian yang luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba juga teringat akan AI, Sauing. Tuhan berikan pemulihan, Tuhan berikan kekuatan juga. Juga untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, mungkin yang mengalami penyakit COVID ini, virus COVID ini Tuhan, yang tidak kami tahu, tapi kami mau bersatu hati mendoakannya ya Bapak. Tuhan berikan kekuatan. Setiap roh ketakutan yang menguasai mereka, kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus beri penghiburan, beri kekuatan dan meneguhkan mereka untuk tetap berharap, percaya pada Engkau Tuhan yang memberi kesembuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga serahkan Tuhan setiap kami yang ikuti doa pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin sepanjang hari ini Tuhan, agar kami diberi hikmat di dalam melakukan hal apapun, agar kami diberi Tuhan hikmat untuk mengambil setiap keputusan yang harus kami ambil Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya doa kami Engkau dengarkan, dan doa kami sudah kami terima. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga membawa bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah bangsa kami percaya Tuhan terus memberkati, Tuhan terus mencurahkan kemuliaan atas bangsa kami Tuhan. Dari ujung Sumatera sampai ke ujung Papua ya Bapa. Tuhan, biarlah lawatan-Mu terus ada ya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, melalui pandemi COVID-19 ini Tuhan, boleh terjadi itu aja seizin Engkau Tuhan. Dan juga kami percaya Tuhan, melalui COVID-19 ini Tuhan, akan bertambah banyak orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Akan orang berharap dan bersungguh-sungguh kepada Engkau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, terima kasih kepada Engkau Tuhan, buat lawatan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan, biarlah melalui COVID-19 ini Tuhan, nama Tuhan terus dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa ini, bahwa bangsa ini hari demi hari mengalami keadaan perekonomian yang lebih baik ya Tuhan, dan juga mengalami keamanan yang lebih baik ya Bapa. Berkati pemerintahan, berkati keamanan Polri, TNI juga Tuhan, yang selalu menjaga bangsa ini dengan aman dan tentram ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga pemimpin presiden kami dan wakilnya ya Bapa. Biarlah roh takut akan Tuhan dan hikmat Tuhan terus ada dalam hidup mereka. Dan juga mereka menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berharap bangsa kami terus Tuhan ada di bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami serahkan bangsa kami Indonesia kepada Engkau ya Tuhan. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya minta Pak Dr. Ramli tutup dalam doa, Pak. Bapak, kami bersyukur, kami juga berdoa Tuhan untuk beberapa teman-teman kami di tempat Pak Sani yang mengalami demam. Tuhan, kami berdoa biar Tuhanlah yang menjamah oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Mereka boleh sembuh, apapun penyebab demamnya, apakah bakteri, virus, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami minta kesembuhan boleh terjadi
pada jemaat atau sahabat-sahabat kami yang ada di tempat Pak Sani. Terima kasih untuk pagi ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah sumber pengharapan bagi kami yang menguatkan, meneguhkan, menghiburkan, dan menghidupkan kami, Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati kami, memberi hikmat, pertolongan. Tuhan yang terus menjaga kami, Tuhan yang terus mengurapi kami, memberikan kami kasih karunia dan damai sejahtera. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Selamat datang juga